bangsa dan kemakmuran, hukum Allah tegakkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Misbah News, jumpa kembali di sisi pandang Mas Risi Tanggang, di mana kita akan melihat sisi pandang dari seorang Dr. Mas Risi Tanggang terhadap peristiwa-peristiwa aktual yang terjadi saat ini. Pemirsa, sebagaimana yang sama kita ketahui bahwasanya saat ini, belakangan ini banyak sekali demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat dari segala unsur, baik mahasiswa, rakyat, dan juga supir ojek online, yang intinya mengenai kenaikan harga BBM. Nah, jika menilik dari hasil Kongres Umat Islam beberapa waktu lalu yang menelurkan beberapa rekomendasi, termasuk salah satu diantaranya adalah bidang ekonomi, yakni ada 2 poin. Yang pertama, pemerintah harus menjamin adanya stabilitas harga pada hajat hidup orang banyak, baik barang maupun jasa. Kedua, mengembalikan sumber daya produksi dan distribusi baik barang maupun jasa publik untuk tunduk dan patuh pada ekonomi konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat sisi pandang dari seorang Mas Risi Tanggang terkait fenomena kenaikan harga BBM dan relevansinya terhadap hasil rekomendasi Kongres Umat Islam yang baru-baru ini saja telah dilaksanakan. Sebelumnya kita sapa dulu Ustadz Masri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah ini Ustadz, sekarang ini kan harga BBM bersubsidi sudah pemerintah naikkan. Dengan kata lain, harga-harga barang tentu akan juga naik. Nah, bagaimana relevansinya Ustadz terkait dengan hasil kongres yang meminta pemerintah itu menstabilkan harga-harga pada hajat hidup orang banyak, namun ternyata beberapa minggu setelahnya malah pemerintah justru menaikkan harga BBM yang akan berdampak dengan kenaikan harga. Gimana menurut Ustadz terkait hal itu? Baik, terima kasih. Ya. Sebenarnya Kongres sudah melihat gejala ini akan terjadi karena ada beberapa indikasi ke arah itu, terutama menyangkut kebijakan di bidang sosial politik dan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Yang di sini semuanya bersumber dari ketidakpatuhan kita kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya. Ya. Jadi gejala ketidakpatuhan itu akan merembet berdampak kepada banyak hal. Salah satu di antaranya selain ekonomi adalah masalah harga yang tak stabil. Oleh karena itu kita berharap pemerintah dalam rangka mengelola negara ini sesuai dengan tujuan dari terbentuknya pemerintah negara Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan umum, maka salah satu poin yang penting adalah pemerintah harus menjaga stabilitas harga, semua harga. Tidak bisa gonjang-ganjing harga naik turun atau semakin naik terus dan tidak pernah turun. Itu tidak mungkin membuat rakyat Indonesia sejahtera. Rakyat tidak bisa memprediksi masa depannya secara ekonomi dengan harga yang tidak menentu. Dan tentu ya dengan kenaikan BBM semua sektor kehidupan, aspek kehidupan itu akan naik. Bukan hanya sandang pangan, tapi pendidikan, transport, dan segala macam akan naik. Dan itu akan sangat membebani rakyat. Lalu kenapa yang terjadi? Karena tidak ketunduk patuhan kepada Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu kita menyatakan dalam kongres itu adalah supaya sistem ekonomi kita itu tunduk kepada Undang-Undang Dasar 45. Di mana itu hal yang menyangkut demikian? Pertama tentu tugas pemerintah itu adalah menciptakan kesejahteraan umum. Rakyat harus sejahtera, itu prinsipnya dulu. Pemerintah ini dibentuk dalam rangka mensejahterakan rakyatnya, bukan menjadi beban bagi rakyat. Jadi justru semestinya pemerintah itu adalah mengurangi, mengecilkan beban rakyat, bukan membesarkan atau menambah.
Itu poin yang pertama dari tujuan kita bernegara. Yang kedua, dalam rangka menjamin terciptanya kesejahteraan sosial atau kesejahteraan umum, ekonomi kita itu disusun berdasarkan azas kekeluargaan. Kekeluargaan, bukan kapitalis, bukan sosialis, tapi kekeluargaan. Apa makna kekeluargaan? Kekeluargaan itu adalah satu komunitas di mana ada anggota keluarga, di situ juga ada kepala keluarga. Anggap satu keluarga kita, maka ada anak, ada ibu, ada bapak. Tugas kepala keluarga adalah bagaimana menghidupi anak-anaknya, keluarganya, anggota keluarganya. Jadi dengan demikian, tugas kepala keluarga adalah bagaimana menyiapkan pendidikan anak, bagaimana menyiapkan sandang pangan anak, bagaimana mensejahterakan kehidupan anak, bagaimana bisa tumbuh dengan berkembang dengan baik anak-anak. Bukan justru orang tua menjadikan atau mengeksploitasi anak-anaknya menjadi bahan ekonomi atau barang ekonomi. Jangan sampai misalnya kepala keluarga itu justru berhitung secara bisnis kepada anak-anaknya. Kalau orang tua mencari makan, kemudian menghidupi anak-anaknya, jangan dihitung. Karena itu tanggung jawab dari keluarga. Kalau misalnya dia menghitung, inilah yang salah. Jadi bukan lagi kekeluargaan. Jadi pimpinan kepala negara kita mestinya menganggap ini sebagai sebuah tanggung jawab kewajiban dia mensejahterakan rakyatnya. Oleh karena itulah, pemerintah dikasih kekuasaan yang tinggi dalam mengelola sumber daya alam. Nah, dalam rangka mensejahterakan rakyat atau anggota keluarga, pemerintah itu diberi kewenangan sektor-sektor. Dalam pasal 34 misalnya, pasal 34 itu disebutkan sektor-sektor penting dan ekonomi dikuasai oleh negara. Kenapa harus dikelola negara? Supaya dia bisa dikelola untuk rakyatnya. Kalau tidak dikuasai negara, maka akan terjadi antara anggota keluarga yang berebut, anggota keluarga yang berkelahi untuk mendapatkan sumber-sumber penting itu. Nah, oleh karena itu dikuasai oleh negara supaya negara mengelola untuk kesejahteraan rakyat. Demikian juga di ayat selanjutnya dikatakan bumi, air, dan segala sesuatu yang di atasnya itu dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Jadi kewenangan inilah yang sebenarnya telah diberikan kepada pemerintah supaya dia mampu menjalankan amanah mensejahterakan rakyat. Dan itu, oleh karena itu, ya salah kalau misalnya rakyat justru menganggap salah kalau pemerintah justru menganggap rakyat menjadi beban. Apa yang saya maksudkan jadi beban? Istilah subsidi itu adalah beban. Maka sesungguhnya tidak tepat itu. Salah kaprah menggunakan istilah subsidi. Subsidi itu kan sederhananya begini. Ada suatu barang yang dihargai mungkin karena di pasar internasional harganya Rp100 atau Rp100.000, lalu untuk memenuhi kebutuhan rakyat dijuallah kepada rakyat 80, maka 20 itu dianggap subsidi. Nah, itu kan hitungan bisnis. Itu artinya kepala keluarga berbisnis kepada rakyatnya. Padahal dalam undang-undang kita tidak seperti itu. Undang-undang kita itu kewajiban. Dari mana dia dapat barang, itu tidak persoalan bagi anak keluarga. Yang penting adalah keluarga itu bisa tersejahterakan. Jadi kebutuhannya terpenuhi. Jadi tidak ada istilah di subsidi bagi sistem ekonomi kita. Jadi subsidi itu adalah hitung-hitungan bisnis oleh orang-orang yang punya kapital. Jadi sekarang ini seolah-olah negara menghilangkan atau menafikan atau tidak menerima lagi sebagai amanahnya mensejahterakan rakyat, tapi justru dia berhitung bisnis seolah-olah berbaik hati pemerintah kepada rakyat. Padahal bukan, itu kewajiban.
Kalau tidak bisa, mestinya pemerintah dituntut dengan itu. Nah, dalam hal lain, dalam pasal lain, misalnya negara itu menjamin memelihara anak miskin, fakir miskin terlantar. Ya, jadi dipelihara. Lah, kalau namanya memelihara, bagaimana cerita subsidi? Itu ceritanya. Nah, sekarang ini, lalu pertanyaannya dari mana pemerintah mendapat uang? Lah, kan tadi sudah dikasih kewenangan untuk mengelola sumber daya semua, termasuk aspek-aspek ekonomi yang penting dikuasai oleh negara. Oke, di bidang minyak kita terpaksa impor sebagian, tapi yang sebagian kan tidak impor. Apakah disamakan harga yang diproduksi dalam negeri dengan yang di luar, sehingga disebut dalam negeri juga dihitung sebagai subsidi? Ini kan keliru. Satu, yang kedua, sumber daya yang dikuasai oleh negara kan bukan cuma minyak, bukan BBM, bukan bukan gas bumi, tapi juga banyak sektor lain, kehutanan, perikanan, tambang, batu bara, dan segala macam itu dikuasai. Lain bagaimana hitungannya? Rakyat tidak membutuhkan batu bara, ya, rakyat tidak membutuhkan batu bara. Dengan itu artinya rakyat bisa menjual batu bara. Hasil penjual batu bara itulah yang kemudian harusnya menambah kekurangan dari BBM, menutupi BBM. Jadi jangan lihat hanya sekedar BBM-nya itu bahwa harga di luar sedemikian, harga di bawah di Indonesia sekian. Jangan itu hitungannya. Kewajiban pemerintah menutupi kekurangan itu dari sektor lain yang telah dikuasakan kepada pemerintah untuk mengelolanya. Itulah yang kita masukkan di dalam Kongres Umat Islam kedua itu di Sumatera Utara, supaya ini tunduk kepada undang-undang. Ekonomi kita harus tunduk kepada undang-undang. Yang sekarang tidak tunduk, dia tunduk kepada kapitalisme. Jadi sistem yang digunakan tidak lagi sistem kekeluargaan, tetapi sistem udah kapitalisme. Inilah yang membuat bencana buat ekonomi kita sekarang ini. Dan saya sepakat dengan teman-teman yang berdemo, ya, menuntut ini, ya, sesuai juga dengan aspirasi yang ada di Kongres, tuntut ini supaya kembali kepada ekonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Jangan bawa negara ini ke arah yang kapitalis yang akan menghancurkan negara kita sendiri. Oleh karena itu, sekali lagi, ya, mungkin tuntutan-tuntutan ini bukan hanya BBM, karena BBM itu hanya pemicu. Sebabnya harga-harga yang lain akan naik, semua akan naik. Harga kesehatan apa segala macam tidak ada. Jadi itu yang kita harapkan dalam perubahan di Kongres ini, supaya sungguh-sungguh pemerintah ini menempatkan posisi dan fungsinya sebagai pemerintah yang sungguh-sungguh ingin mensejahterakan rakyat. Sekali lagi, istilah subsidi tidak tepat bagi kita. Justru pemerintah memang berkewajiban memenuhi hajat hidup rakyatnya. Jadi tidak ada subsidi, tapi kita justru menuntut kewajiban pemerintah. Saya kira itu. Ya, baik. Baik, menarik Ustadz. Ya, jadi jawaban dari penjelasan Ustadz tadi, bahwasanya memang malah sebenarnya kata-kata subsidi itu tidak mencerminkan sistem ekonomi yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ya Ustadz ya. Jadi benar. Jadi secara mendasar Ustadz, sebenarnya mengapa hal ini bisa terjadi sehingga ada kebijakan seperti itu yang tidak sesuai dengan sistem ekonomi berdasarkan konstitusi kita, Ustadz? Ya, pertama bisa terjadi kemungkinan bahwa pemerintah tidak memahami betul konsep ekonomi menurut Undang-Undang Dasar 1945. Ya, tidak memahami kehendak para pendiri negara kita, bagaimana mestinya ekonomi ini dibangun, ya, yang bercirikan khas Indonesia. Nah, kemudian kemungkinan adalah adanya kepentingan kelompok tertentu yang ingin memang mengambil keuntungan di dalam bernegara ini. Disinilah bermain para
politisi dan para ekonom yang kebetulan memang punya pemikiran yang secara ideologis dia kapitalis, ya, kemudian punya keinginan yang punya kepentingan pribadi atau kelompok. Disitulah yang kemudian merusak Undang-Undang 45 ini. Sama dengan di dalam keluarga. Dalam satu keluarga kan ada saja orang-orang yang nakal yang ingin mengambil keuntungan pribadi, ya. Jadi bagaimana satu keluarga itu salah seorang di antaranya ingin monopoli satu hal, ingin memiliki banyak hal dari kekeluargaan, ya kira-kira begitu, ya. Atau dia justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak di luar dari bangsa ini sehingga bisa memang merubah situasi keluarga kita di Indonesia. Ini jelaslah ini kan pertarungan pertarungan ekonomi dan politik global, mau tak mau kan kita kena imbasnya, dan ada saja orang-orang di antara kita yang memang tega mengkhianati bangsanya. Nah, ini persoalan, ya, soal besar. Jadi sebetulnya kalau kita ikut ekonomi kita sekarang yang berlaku, ini seolah-olah, ya, atau bahkan kelihatan dengan jelas rakyat itu dieksploitasi oleh pemerintah. Di mana dieksploitasinya? Coba lihat, yang mestinya dia diayomi dan disejahterakan, dihidupi oleh pemerintah, tetapi sekarang justru rakyat menjadi sumber pendapatan melalui pajak-pajak. Jadi pendapatan terbesar itulah pajak, maka dilakukanlah peningkatan pajak dan segala macam harus dipajak, sehingga menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah. Nah, ini kan terbalik, ini bukan dari atas memberi ke bawah, tapi dari bawah diambil. Nah, yang kedua, rakyat dijadikan pasar, jadikan konsumen. Nah, para oligarki lah kita sebut, penguasa yang ini berbisnis kepada kita. Semua kebutuhan kita adalah hitungannya jual beli, dan dalam produsen atau katakanlah kontributornya tetap pemerintah atau pihak-pihak tertentu. Kita dipaksa menjadi konsumen, apa saja kita beli. Itu makanya kita lihat kebijakan impor yang lebih besar ketimbang kita mengupayakan sumber daya kita sendiri. Ya, bayangkan sampai misalnya cabai atau apa pun, barangkali nanti bawang, kemudian garam pun impor. Di mana pasalnya ini? Ini kan hitungan bisnis, sehingga kita menjadi pasar bagi mereka. Yang ketiga, ya, menjadi dieksploitasi dari tenaga kerja. Ya, tenaga kerja kita disuruh bekerja terus untuk menghidupi yang disebut negara, dan negara itu pun adalah kebanyakan yang disebut adalah penguasa, bukan negara dalam pengertian rumah kita bersama. Jadi ada orang-orang tertentu yang mengambil keuntungan di situ. Nah, ini yang tidak sesuai, jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Undang-Undang 145. Nah, bayangkan satu keluarga, ada bapak, ada ibu, ada anak. Kemudian si bapak ini justru berbisnis kepada anak dan mengeksploitasi anaknya bekerja mencari uang untuk kesenangan para orang tua. Ini nggak benar. Jadi ini harus dirubah betul-betul. Kembalikan ke konsep ke ekonomi kita adalah konsep kekeluargaan. Itulah yang dihajatkan oleh orang-orang tua kita dulu. Perlu disadari, ya. Sistem kapitalis ini kan sejak lama sudah ada. Kemudian dengan adanya kapitalis, sebagai antitesanya muncullah sosialis, secara ekonomi sosialis. Nah, Indonesia mau merdeka, ingin punya sistem ekonomi sendiri. Indonesia mungkin sendiri, tidak ingin kapitalis, karena itu kanibal sesamanya, mereka akan bertarung sesamanya. Mereka akan, katakanlah, sistem dalam kapitalis itu adalah homo homini lupus, bahwa manusia serigala sesama serigalanya. Kemudian ada sosialis yang dia menghilangkan hak pribadi, ya. Semua dikuasai negara dan manusia cuma dijatah sedikit oleh rakyat. Kita tidak yang mau itu. Kita mau yang, katakanlah, bahwa kita berkeluarga, kita kekeluargaan, disusunlah ekonomi kekeluargaan, tidak kapitalis dan tidak sosialis. Itulah yang dihajatkan orang tua kita dulu mendirikan negara.
Nah sekarang kita lari, tidak memahami atau tidak menginginkan itu lagi, maka mengambil kapitalis sekarang ini. Dampaknya inilah yang kita rasakan, bahwa kita rakyat yang semakin ini lama-lama akan semakin miskin dan miskin. Nah itu yang berbahaya sekarang ini. Oleh karenanya sekali lagi tuntutan Kongres kita adalah kembalikan ini, tunduk semuanya ekonomi itu dalam Undang-Undang Dasar 45. Betul. Baik Ustadz, ini kan merupakan jalan panjang ya Ustadz ya, hasil kongres ini. Jadi yang ingin saya tanyakan Ustadz, sebenarnya apa sih sebenarnya kita yang bisa kita lakukan sebagai umat Islam maupun warga-warga biasa ini Ustadz, terkait kenaikan harga BBM ini, dan juga mungkin umat Islam secara khusus untuk melaksanakan hasil-hasil kongres yang sudah ditetapkan itu, Ustaz. Ya pertama tentu hasil kongres ini yang harus kita sosialisasikan dengan masif supaya rakyat memahami betul, ya, memahami betul sebenarnya kehendak umat itu macam apa, ya. Dan kita kembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45 supaya kesadaran umat Islam juga dan rakyat seluruhnya juga adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang benar, dalam bagus dalam konsep maupun baik juga dalam aplikasinya, penerapannya. Nah yang kedua tentu kita akan tetap menuntut pemerintah yang sekarang ini, ya, tidak lari dari Undang-Undang Dasar 45. Nah sebenarnya secara hukum, ya, secara hukum kalau pemerintah sudah lari dari undang-undang, itu sudah wajar ditegur oleh DPR atau siapapun. Kalau DPR-nya tidak mampu menegur, maka rakyatlah yang menegur. Karena pemerintah itu diangkat oleh rakyat, apalagi sistem sekarang ini justru yang memilih presiden dan apa itu kan rakyat. Jadi hak rakyat untuk menyampaikan pendapat, percaya atau tak percaya lagi kepada pemerintah. Dan kita berharap pemerintah yang ada ini menyadari kekeliruannya sehingga dia kembali kepada sistem ekonomi yang benar yang dihajatkan oleh para founding fathers kita, ya, sehingga rakyat itu tidak kehilangan kepercayaan pada pemerintahnya. Tapi kalau tidak juga malah ngotot terus-terusan seperti itu, saya kira nggak salah rakyat, karena hak dia secara konstitusi adalah diayomi. Dia mestinya mendapat jadi rakyat. Jadi rakyat mestinya mendapat kesejahteraan, rakyat mestinya mendapat manfaat dari adanya negara. Rakyat harus memiliki atau memperoleh manfaat dari adanya pemerintah. Jangan sampai terbalik, pemerintah mendapat manfaat dari rakyat. Itu salah. Nah, ini sekarang yang harus dirubah. Kita membentuk pemerintahan adalah dalam rangka menciptakan kesejahteraan umum. Nah, jadi artinya perlunya kita punya pemerintah adalah supaya kita hidup semua ini tentram, aman, nyaman, kebutuhan kita terpenuhi. Tapi kalau kemudian ada pemerintah justru menyusahkan kita, ini kan pertanyaan bagi rakyat. Untuk apa ada pemerintah? Kira-kira gitu. Jadi supaya kita mintalah kesadaran dari pemerintah kita, ayolah kita bangun negeri ini, kembalilah ke Undang-Undang Dasar 45, hidupkan rakyat ini. Kalau ada kesulitan dengan keekonomian, ayo kita rembukan, ayo kita tata ulang, yang mana yang tidak pas ini sehingga terjadi rusuh seperti ini, gerasa kerusuh dalam ekonomi politik semua. Yang mana-mana ini, ayo kita perbaiki. Ini mestinya pemerintah begitu, bukan macam kalau sekarang kelihatannya ya hampir-hampir tak didengar ya suara rakyat gitu, ya katakan demo terus ya nggak didengar, dan orang protes pun nggak dengar. Berapa kali masalah undang-undang, masalah ini segala macam, bahkan sepertinya ya saya khawatir, saya agak percaya juga pendapat tokoh-tokoh yang sekarang menganggap bahwa negeri ini sudah menjurus pada otoriter, ya nggak mau lagi dengar suara rakyat. Begitu juga lembaga-lembaga yang ada juga sudah menjadi bagian dari kekuasaan, sehingga rakyat berjalan sendiri sekarang ini. Itu dah. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz atas pandangannya terkait fenomena atau peristiwa aktual yang terjadi saat ini. Mudah-mudahan
harapan kita semua ya tentu pemerintah mendengar dan juga melaksanakan keinginan rakyat ya. Mungkin dari demo-demo itu turunkan harga BBM, turunkan harga-harga, dan khususnya terkait rekomendasi hasil-hasil kongres mudah-mudahan bisa didengar, bisa dibaca oleh para pemerintah, pejabat-pejabat kita di atas sana. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bermanfaat bagi umat. Kami menyampaikan terima kasih Ustadz atas sisi pandangnya. Baik pemirsa, kita akan jumpa kembali di sisi pandang masih sisi tanggang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk negara, bangsa dan kemakmuran, hukum Allah tegak.